Teman-teman, sudah pada tahu belum contoh kelainan pada sistem regulasi? Kalau begitu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini tentang kelainan pada sistem regulasi. Kelainan pada sistem regulasi. Sistem regulasi dapat mengalami kelainan atau gangguan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa contoh kelainan pada sistem regulasi. 1. Amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenali kejadian-kejadian atau mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Penyebab dari amnesia sendiri adalah cedera otak yang terjadi karena kepala terbentur. 2. Stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Penyebab dari stroke adalah tekanan darah yang tinggi dan pola makan yang tidak sehat. 3. Kater. Penyakit kater adalah penyakit yang dilakukan manusia dengan melukai dirinya. Penyebab kater adalah depresi dan stres. 4. Neuritis. Neuritis adalah radang saraf yang disebabkan oleh pengaruh fisik seperti tekanan, pukulan, dan patah tulang. 5. Transeksi. Transeksi adalah kerusakan sebagian atau seluruh segmen tertentu dari medula spinalis. Penyebab transeksi adalah terjatuh atau benturan keras. 6. Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. 7. Epilepsi. Epilepsi adalah suatu penyakit yang terjadi karena dilepaskannya letusan listrik atau impuls pada neuron-neuron di otak. Penyebab epilepsi adalah infeksi, tumor, dan gangguan metabolisme. 8. Poliomyelitis. Poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron motor sistem saraf pusat atau otak dan medula spinalis. 9. Neurasthenia atau lemah saraf. Penderita lemah saraf biasanya pemarah, kecil hati, dan kurang tenaga. Penyakit lemah saraf ada yang terjadi akibat bawaan lahir dan ada yang terjadi akibat keracunan. Sebelum beralih dari materi selanjutnya, apakah teman-teman bisa sebutkan salah satu jenis psikotropika? Bagus, yang teman-teman sebutkan adalah salah satu contoh jenis psikotropika. Tetapi ada banyak jenis psikotropika, di antaranya lihatlah pada gambar ini. Psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan oleh petugas medis dapat menimbulkan dampak buruk. Selain menyebabkan ketergantungan, pemakaian psikotropika menimbulkan berbagai penyakit serta kelainan fisik dan psikis pemakai, bahkan menyebabkan kematian. Berikut ini ada berbagai jenis-jenis obat psikotropika, yaitu 1. Stimulan. Stimulan dapat memberikan rangsangan kepada saraf sehingga dapat menimbulkan efek lebih percaya diri. Stimulan dapat berupa kafein, nikotin, permetazin, metilfenidat, atau amfetamin. 2. Depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya, misalnya opinium, morfin, kodein, dan metadon. 3. Halusinogen. Halusinogen berupa obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata, misalnya ganja dan marijuana. 4. Euforian. Mirip dengan halusinogen, euforian adalah obat yang memberikan rasa gembira dan bergairah, misalnya ganja marijuana. Kedua obat itu mengakibatkan rasa melayang. Golongan psikotropika. 1. Psikotropika golongan pertama digunakan untuk tujuan pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya LSD dan MDMA atau ekstasi. 2. Psikotropika golongan kedua. Psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan yang kuat. Contohnya metafetamin atau sabu dan sekobarbital. 3. Psikotropika golongan ketiga memiliki efek ketergantungan sedang dari kelompok hipotonik sedatif. Contohnya amobarbital dan pentazonise. Ciri-ciri pengguna psikotropika dapat dilihat dari fisiknya, yaitu badan lemas,
muka pucat, tubuh menggigil disertai dengan teriakan histeris, rambut dan gigi rontok. Pencegahan terhadap ketergantungan zat psikotropika, yaitu dapat dilakukan dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi zat psikotropika dan tidak mencoba untuk mengkonsumsinya, tidak bergaul dengan pemakai ataupun pengedar zat psikotropika, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat positif. Pengobatan terhadap penggunaan psikotropika dapat dilakukan dengan cara memeriksakan kesehatan tubuh pengguna ke dokter dan mengkonsultasikan upaya untuk menghilangkan racun yang ditimbulkan akibat zat psikotropika. Sikap peduli dan perhatian dari anggota keluarga, teman, dan sahabat dapat memberi semangat untuk sembuh dari ketergantungan akan zat psikotropika. Melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebelum masuk ke materi terakhir dari presentasi kami, teman-teman sekalian bisa sebutkan bahaya dari alkohol? Benar sekali. Untuk menambah pemahaman kita tentang bahaya dari alkohol, mari kita dengarkan sama-sama penjelasannya. Bahaya minuman beralkohol. Alkohol berefek menekan aktivitas saraf pusat. Dalam jumlah sedikit akan memengaruhi pusat pengendalian diri di otak dan berfungsi seperti perangsang atau stimulan sistem saraf. Mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak mengakibatkan peminum berjalan sempoyongan, berbicara tidak jelas, serta daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu terganggu untuk sementara waktu. Mengonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak lagi dapat menimbulkan koma, bahkan kematian. Mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat mengakibatkan gangguan fisik dan gangguan jiwa. 1. Gangguan fisik, diantaranya sebagai berikut: kerusakan jaringan otak, hati, jantung, pankreas, lambung, dan otot. Pada ibu hamil dapat mengakibatkan janin tumbuh tidak sempurna, bayi yang dilahirkan mengalami berat badan yang kurang, dan keterbelakangan mental. 2. Gangguan jiwa, diantaranya sebagai berikut: gangguan daya ingat, mudah tersinggung, pengendalian diri menurun, dan agresif. Selamat datang di kuis pemahaman materi. Tersedia 5 soal yang harus dijawab. Setiap soal akan diberi waktu 12 detik untuk memikirkan jawabannya. Setelah waktu berakhir, jawaban yang benar akan muncul. Yuk mari dicoba apakah teman-teman udah paham dengan materi yang kami sampaikan. 3, 2, 1, go! Terima kasih telah mengikuti kuis pemahaman materi. Yuk lihat kira-kira teman-teman dapat nilai berapa ya.